Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, adik-adik mahasiswa, para pencari keadilan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Belakangan ini kita sering dihadapkan dengan persoalan-persoalan pencemaran atau penyerangan nama baik seseorang lewat sosial media. Nah, kali ini saya sedikit akan memberikan pemaparan bagaimana sebenarnya pidana pencemaran yang bisa dilaporkan atau yang bisa diproses di dalam atau melalui sosial media. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di sana mengatur beberapa konten yang dilarang di dalam undang-undang tersebut, antara lain perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pemerasan atau pengancaman, termasuk di sini adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Unsur muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP. Berikut bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Esensi penghinaan atau pencemaran dalam undang-undang IT tersebut ialah tindakan, sekali lagi, esensinya adalah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya di dalam pasal ini haruslah dimaksud untuk menyerang kehormatan orang lain dengan maksud untuk diketahui secara umum. Orang tersebut yang dimaksud menyerang kehormatan orang lain tadi, orang tersebut haruslah pribadi kodrati atau naturalized person dan bukan pribadi hukum atau right person. Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar, mengingat pribadi hukum
merupakan abstraksi hukum, meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan kepada pribadi kodrati atau pribadi orang per orang tadi. Delik penghinaan di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT bersifat subjektif. Maksudnya adalah perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari si korban yang merasa terserang atau terhina nama baiknya tadi. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria yang lebih objektif. Dalam mempermasalahkan konten yang diduga miliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Antara lain yaitu dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang. Jadi di situ harus jelas orangnya, menyebut nama orangnya secara jelas. Harus ada identitas orang yang dihina. Jadi kalau kemudian tidak menyebut seseorang, itu tidak bisa dipidanakan. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang secara pribadi tertentu, dan bukan kepada pribadi secara umum. Kemudian, identitas dapat berupa gambar atau foto, riwayat hidup seseorang, atau informasi lainnya yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud atau orang yang diserang tadi. Kemudian, identitas tersebut meskipun bukan identitas asli, diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud korban dan bukan orang yang lainnya. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa, sedangkan konteksnya dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi. Nah, ancaman dalam pasal 27, itu misalkan ada orang diduga melakukan perbuatan menyerang kehormatan seorang atau penghinaan tadi secara atau lewat sosial media, itu diatur di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT tadi, bahwa ancamannya adalah dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, kemudian yang sering menjadi persoalan adalah apakah bukti print out dari Facebook atau Twitter itu bisa dijadikan alat bukti? Pasal 5 Undang-Undang IT
secara jelas terang benderang, memberikan dasar alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang IT memberikan dasar hukum bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi hasil print out tadi, baik dari Facebook, screenshot dari Facebook maupun dari print out maupun Twitter, itu bisa dijadikan alat bukti menurut pasal 5 Undang-Undang IT ini. Dari ketentuan ini, maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kemudian yang kedua adalah hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik tadi. Lebih jauh, pasal 5 Undang-Undang IT ini menjelaskan secara gamblang bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa sekali lagi kesimpulannya, bukti screenshot atau hasil cetakan elektronik itu menurut undang-undang elektronik ini dapat dijadikan sebagai alat bukti. Akan tetapi yang perlu dipahami bersama bahwa yang bisa dijerat oleh undang-undang ini, pencemaran atau menyerang kehormatan orang lain, adalah yang dengan jelas orang yang diduga melakukan penyerangan kehormatan atau pencemaran nama baik itu menyebut secara langsung nama atau identitas orang yang dimaksud. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pencari keadilan adik-adik mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.